Nah, singkat cerita, setelah pagelaran itu selesai gitu ya, semua warganya itu udah makan semua hidangan yang ada di situ gitu kan. Padahal itu atau makanan apa daging kerbau itu adalah dibuat sarana atau media untuk Pak Mulyono mencari tumbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mr. Manyun. Terima kasih udah ngeklik video ini, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah ngedukung Mr. Manyun. Terima kasih buat kalian yang udah nyempetin komentar dari setiap video-video yang ada di Mr. Manyun. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan tentang cerita yang ini berasal dari seseorang namanya Joko. Joko ini adalah satu-satunya orang saksi hidup dari apa yang dilakukan oleh bapaknya sendiri, yaitu Pak Mulyono. Kejadiannya itu kurang lebih di tahun 86 atau 87. Jadi di tahun itu Pak Mulyono itu sudah menjabat sebagai kepala desa yang ada di kampungnya. Karena dalam satu periode menjabat sebagai kepala desa itu adalah 5 tahun. Nah, waktu itu Pak Mulyono sudah menjabat selama 4 tahun, dan di tahun yang kelima di kampungnya itu sudah mulai bermunculan, diketahui ada 2 kandidat yang ingin mencalonkan dirinya sebagai kepala desa. Dan diketahui kedua calon ini itu latar belakangnya itu orang kaya semua. Beda halnya sama Pak Mulyono waktu itu. Walaupun Pak Mulyono itu sudah menjabat sebagai kepala desa selama 4 tahun, akan tapi keuangan yang dimiliki sama Pak Mulyono waktu itu bukan malah bertambah, akan tapi malah menipis. Jadi semua warga yang ada di situ itu sudah nggak simpati sama Pak Mulyono di tahun yang kelima itu, karena sebagian warga, bahkan 80% warganya itu sudah mengetahui tentang kelakuan yang dialami sama Pak Mulyono. Jadi Pak Mulyono itu hampir setiap hari dia itu nongkrong di daerah pasar gitu ya. Jadi di salah satu pasar itu ada satu kerumunan yang di situ adalah tempat perjudian. Nah, jadi seringnya warga itu yang belanja ke pasar gitu mesti ketemu sama yang namanya Pak Mulyono, yaitu kepala desanya. Dan di situ Pak Mulyono mesti main judi, minum minuman keras, dan main perempuan. Nah, dengan seperti itu akhirnya semua warga itu udah nggak simpati gitu ya sama Pak Mulyono. Begitu juga tetangga-tetangganya. Waktu itu karena Pak Mulyono itu punya istri namanya itu Bu Yati. Biasa kan kalau ibu-ibu itu kan, Bu Yati, itu kemarin ada yang lihat Pak Mulyono itu main perempuan sama minum minuman keras gitu. Waktu itu Bu Yati cuma bilang, lah biarinlah bapak mau berkelakuan seperti apa, yang jelas aku masih jadi istri seorang kepala desa. Bu Yati cuma bilang seperti itu aja. Nah, singkat cerita, karena Pak Mulyono itu upah menjadi kepala desa itu di kampungnya waktu itu adalah sawah atau bengkok gitu ya, kurang lebih sekitar 15 hektar. Ketika Pak Mulyono itu sudah menjabat itu ya, baru menjabat kepala desa 4 tahun sebelumnya gitu ya, itu semua tanah bengkoknya itu sudah disewakan semua. Jadi siapa warganya yang ingin menyewa sawah bengkok ini, ya udah disewa. Dan itu selama 1 periode.
yaitu 5 tahun. Nah, di tahun yang kelima itu Pak Mulyono itu punya angan-angan, dia itu ingin menjadi kepala desa lagi atau terpilih menjadi kepala desa di periode yang selanjutnya. Dan walaupun Pak Mulyono itu sudah mengetahui gitu ya, warga-warganya kok udah nggak simpati sama aku gitu loh. Bahkan orang yang dulunya dipercaya jadi tim suksesnya itu udah berpaling gitu loh. Yang infonya tim-tim sukses itu yang biasa nyari suara gitu kan, itu sudah ke lain hati gitu loh, ke kandidat-kandidat yang lain gitu loh. Karena memang pamor Pak Mulyono itu sudah menurun di tahun yang kelima itu. Nah, akhirnya singkat cerita kurang lebih sekitar jam 8 malam, dan itu malam minggu, anak satu-satunya yang bernama Joko itu dipanggil sama Pak Mulyono. Jok, sini Jok, gitu. Bapak mau ngomong gitu. Apa Pak? Kamu aku tugasin untuk nyari seorang dukun. Lah, buat apa Pak? Yang jelas Bapak pengen jadi kepala desa lagi di periode yang selanjutnya. Lah, mana bisa sih Pak, uang sudah nggak ada gitu loh. Karena di kampungnya Pak Mulyono gitu ya, ketika orang mencalonkan diri sebagai kepala desa itu banyak sekali mengeluarkan uang gitu. Ada kalau 200 juta waktu itu. Lah, uang itu buat apa? Ya uangnya itu buat beli suara gitu. Akan tapi bukan secara vulgar gitu ya, untuk membeli suara gitu. Yang jelas mayoritas yang menjadi kandidat atau orang yang mencalonkan diri itu 3 hari atau 1 minggu sebelum pencoblosan itu dimulai gitu ya, atau pemilihan kepala desa dimulai, itu dilakukan pembagian uang gitu. Yang di situ rata-rata nominalnya 10.000 sampai 40.000. Nah, kebanyakan kepala desa yang jadi sebelumnya itu biasanya itu dia ngasih uang ke warga gitu ya, itu di atas dari kandidat yang lain, dan itu pasti menang. Nah, waktu itu Joko bilang kalau, lah mana mungkin sih Pak, terus uang dari mana untuk bisa kita bagiin ke warga-warga untuk memilih Bapak gitu. Joko waktu itu bilang seperti itu karena memang nggak percaya lagi sama bapaknya sendiri gitu. Nah, akan tapi dari nasihat atau omongan dari bapaknya sendiri gitu ya, bisa nggak bisa ya Joko menuruti kemauan bapaknya itu untuk mencari seorang dukun. Nah, waktu itu kurang lebih 3 hari Joko itu kesana kesini gitu ya, nyari seorang dukun. Yang di hari ketiga itu Joko punya info gitu ya, atau mendapat informasi dari salah satu orang di tetangga desanya. Itu dia bilang kalau, oh di sana Mas ada seorang dukun gitu, namanya Mbah Darmo. Wah, sakti enggak Pak itu, kata Joko. Oh, itu jelas saktinya Mas. Kebanyakan orang-orang yang datang di sana itu sukses gitu loh. Bahkan ada orang yang mau mencalonkan diri sebagai camat atau apa itu, ketika orang itu sebelum pencalonan itu datang ke Mbah Darmo, pasti terpilih. Wah, ya udah, mana alamatnya itu? Ya intinya Mas datang ke alamat ini, seperti itu. Yang jelas ditempuh dari rumahnya si Joko itu ya, kurang lebih sekitar 3 jam untuk sampai ke rumah dukun itu. Sesampainya di rumah Mbah Darmo, biasa kan kalau bertamu atau berkunjung apalagi seorang dukun, maksud dan tujuannya apa itu kan dijelaskan dulu gitu kan. Nah, ketika udah dijelaskan ke Mbah Darmo cuma bilang kalau, kok yang datang kamu bukan bapakmu gitu loh. Yang punya hajat siapa itu? Yang punya hajat bapak itu, kata si Joko. Lah kenapa kok nggak ikut datang ke sini? Bapak baru sibuk Mbah. Ya udah, kamu pulang dulu aja Le, kata Mbah Dukun. Lah terus gimana Mbah, bisa nggak bantuin Bapak untuk jadi kepala desa lagi? Bahas itu nanti Nak, itu kata Mbah Dukun. Kamu pulang dulu aja, yang jelas bapakmu kapan-kapan disuruh kesini gitu. Langsung ngobrol sama Mbah. Oh ya udah Mbah, kalau gitu aku pamit dulu. Nah, setelah itu Joko itu langsung pulang gitu ya, pamitan, terus bilang sama Pak Mulyono, yaitu bapaknya. Bilang kalau, Pak, aku sudah nemu seorang dukun gitu. Di mana?
Ya pokoknya di sana, ya lumayan jauh sih Pak. Sakti enggak? Katanya sih sakti. Yang jelas Joko ini juga menceritakan tentang kesaktian Mbah Darmo. Kalau Mbah Darmo itu juga sering membantu orang-orang yang ingin mencalonkan diri sebagai pejabat. Nah, yang jelas Mbah Darmo itu sering mensukseskan orang-orang yang mau mencalonkan diri sebagai kepala desa maupun camat, seperti itu. Mendengar yang seperti itu, akhirnya Pak Mulyono langsung semangat itu. Yaudah kapan kita kesana Jok? Gitu. Ya besok lah Pak, sekarang aku ya capek, kata Joko. Yaudah, akhirnya keesokan harinya Joko sama Pak Mulyono itu main gitu ya, atau berkunjung ke rumah Mbah Darmo lagi. Nah, sesampainya di rumah Mbah Darmo waktu itu langsung bilang, oh ini toh bapakmu, ini yang namanya Mulyono. Nggih Mbah. Mau apa kesini? Kata Mbah Darmo. Akhirnya Pak Mulyono itu menjelaskan tentang maksudnya itu apa. Yang jelas Pak Mulyono itu pengen sekali punya pesugihan. Lah terus buat apa pesugihan? Apa hubungannya sama kamu nyalon kepala desa? Kata Mbah Darmo. Lah mau gimana Mbah? Aku mau nyalon aja, uang udah nggak ada itu. Lah terus uang yang dibagi-bagiin buat warga itu apa? Untuk beli suara. Oh, jadi gitu. Jadi kamu pengen nyari pesugihan untuk membeli suara agar kamu menjadi kepala desa lagi gitu, kata Mbah Darmo. Iya Mbah. Nah, akhirnya kurang lebih sekitar 1 jam mereka itu ngobrol dan Mbah Darmo itu mengiyakan apa yang jadi keinginannya Pak Mulyono itu. Yaudah, gini, kapan kamu ada waktu nanti aku antar ke salah satu tempat yang di situ adalah goa gitu loh. Jadi goa itu ada sumber mata air yang aliran airnya itu sampai di Laut Selatan. Nah nanti aku di situ ngapain Mbah? Kamu ritual. Lah ditemenin nggak Mbah? Ya nanti aku temenin. Akan tetapi yang ritual kamu sendiri. Paling nggak tunggu di jarak berapa meter seperti itu. Terus kalau ditemenin Joko boleh nggak? Kalau anakmu nggak apa-apa. Udah ditemenin, akan tetapi jangan deket-deket. Nah terus ugo rampainya apa Mbah? Tanya Pak Mulyono. Ugo rampainya ini nanti aku tulis di buku gitu. Jadi di situ ada kepala kambing, terus ada ayam yang warna hitam itu loh, cemani gitu ya. Ada kepala kambing, ayam cemani, terus dupa. Pokoknya banyak sekali yang kalau di total ugo rampainya itu sampai 5 juta ke atas. Nah waktu itu Pak Mulyono itu juga masih nawar gitu ya. Masa nggak ada ugo rampai yang lebih murah sih Mbah? Ya nggak ada. Kamu pengen pesugihan nggak? Ya pengen Mbah. Ya udah, itu cari. Dan itu harus ada. Jangan kurang 1 ugo rampainya. Jadi kata Mbah Darmo, ketika nanti ugo rampainya ada yang kurang gitu loh, entah itu bunganya kurang, entah itu dupanya jumlahnya kurang, nanti kamu nggak bisa mendapat pesugihan. Nah, mendengar penjelasan tentang pesugihan atau ugo rampai itu, akhirnya Pak Mulyono itu bilang ke Joko itu, ya udah Jok, ayo kita pulang, kita nyari ugo rampainya dulu, yang jelas kita ambil pesugihan itu. Sebentar Pak, kata Joko. Mbah, gini Mbah, sebelum kita melangkah ke sana, kita mau tahu dulu Mbah, kalau yang namanya pesugihan itu pasti ada tumbalnya, seperti itu. Oh, tenang. Jadi untuk yang pertama, kamu nanti yang jelas dapat uang dulu, masalah tumbal belakangan. Lah kok bisa gitu Mbah? Nanti yang ditumbalkan siapa? Biasanya kalau pesugihan tumbalnya itu adalah keluarga. Mbah Dukun itu bilang, enggak, ini bisa orang lain. Wah masa sih Mbah? Gitu. Betul, yang jelas ini pesugihan beda sama pesugihan yang lainnya. Jadi Mbah Darmo itu menjelaskan kalau yaitu untuk pertama mencari pesugihan, tumbalnya itu yaitu kepala kambing dan ayam cemani. Nah, mendengar penjelasan itu akhirnya Pak Mulyono sama Joko itu semakin seneng gitu ya. Semakin, yaudahlah kapan kita harus nyari ugo rampainya dulu gitu.
Setelah itu mereka berdua, Joko sama Pak Mulyono itu pulang dari Mbah Darmo. Nah, singkat cerita, setelah 2 hari gitu ya mencari ugo rampe, kepala kambing, ayam cemani. Nah, ketika udah dapat semua gitu ya ugo rampenya, akhirnya Joko sama Pak Mulyono itu sowan lagi ke rumah Mbah Dukun itu, yaitu Mbah Darmo. Kurang lebih sekitar jam 8 malam waktu itu mereka sampai gitu ya di rumahnya Mbah Darmo dan bilang ke Mbah Darmo kalau ini Mbah, aku udah dapat ugo rampenya semua gitu. Nah, waktu itu langsung diperiksa sama Mbah Darmo, barangkali ada yang kurang. Nah, setelah dicek gitu ya atau dicermati gitu ya ugo rampenya itu, ketika udah dirasa oh ya udah ini udah bagus, komplit semuanya. Terus Mbah Darmo itu bilang, ya udah habis ini kita istirahat dulu sebentar karena kamu juga capek gitu kan. Kurang lebih setengah jam Mbah Darmo itu mengajak mereka berdua itu ke goa itu yang dimaksud. Nah, ketika nanti kalian melakukan ritual, didatengin sosok yang itu adalah badannya itu ular dan kepalanya manusia, kamu jangan takut. Itu yang akan ngasih kamu kekayaan dan itu adalah pesugihanmu. Nah, sebenarnya Joko itu terutama ya, Joko itu waduh gimana Pak gitu. Kok kayaknya ngeri gitu. Wah, kamu itu apa-apaan sih Jok? Kan ada Bapak gitu loh, dan Bapak yang ritual. Kamu nunggu nanti di samping. Nah, kurang lebih sekitar jam 8:30 malam, mereka bertiga itu pergi untuk datang ke tempat goa itu. Karena memang lokasinya itu jauh gitu ya, kurang lebih ditempuh dari rumah Mbah Darmo itu ya sekitar 4 jaman. Nah, kurang lebih sekitar jam 12 malam mereka sampai di goa itu, dan goa itu goa yang sangat besar gitu ya. Akan tapi karena memang itu goa, jadinya ya gelap gitu, nggak ada penerangan sama sekali. Dan di goa itu banyak sekali berterbangan itu kelelawar gitu. Dan banyak sekali tetesan-tetesan air gitu ketika di dalam goa itu. Nah, sesampainya di goa itu tiba-tiba baru berjalan masuk gitu ya, memasuki goa itu kurang lebih sekitar 10 meter. Tiba-tiba Mbah Darmo bilang, aku cuma nemenin sampai di sini aja. Loh, terus ritualnya gimana Mbah? Tanya Pak Mulyono. Terus Mbah Darmo itu cuma ngasih kertas. Udah, ini alur atau tata cara ritualnya seperti ini gitu. Kamu lakukan sendiri gitu. Nah, mereka berdua, Joko sama Pak Mulyono ini bingung. Lah, terus gimana Mbah caranya? Ya udah itu aja dibaca gitu. Akhirnya sama Joko itu kertasnya diambil gitu, dilihat karena memang penerangannya itu adalah lampu senter gitu, dilihat terus dicermati gitu kan. Sambil dijelaskan ke bapaknya gitu kan. Oh, jadi gini Pak, yang pertama baca mantra ini, terus yang kedua bakar dupa sebanyak ini. Nah, kemudian nanti ada sosok yang itu adalah pesugihan yang nantinya akan dimiliki sama Bapak gitu. Akhirnya ketika dirasa udah jelas gitu ya tentang alur atau tata cara ritualnya, akhirnya yaudah Pak, ayo kita jalan ke sana gitu. Nah, kurang lebih 30 meter mereka berjalan gitu ya. Dia itu menemui sebuah sumber mata air yang itu besar sekali, dan sumber mata air itu atau aliran air itu nyambung ke pantai selatan, kata Mbah Darmo. Nah, di situ ada sebuah batu yang bentuknya itu agak kotak gitu. Batu yang agak kotak dan ugo rampenya itu ditaruh situ. Jadi kepala kambing, terus ayam cemani, terus ugo rampe yang lainnya itu ditaruh di atas beki gitu ya sama Pak Mulyono. Itu ditaruh di atas batu itu. Nah, kemudian Pak Mulyono itu duduk di sebelah batu itu. Yang di depannya itu adalah sumber mata air. Nah, setelah dirasa udah siap gitu ya untuk melakukan ritual, akhirnya Joko itu menjelaskan lagi, Pak, nanti gini Pak, alurnya seperti ini. Ya, Bapak udah paham. Yaudah, kamu munduran sana gitu, kata Pak Mulyono. Karena memang pesennya Mbah Darmo,
si Joko ini nggak boleh berdekatan sama Pak Mulyono ketika melakukan ritual itu. Akhirnya Joko itu mundur kurang lebih sekitar 5 meter dari tempat duduknya Pak Mulyono. Nah, kurang lebih sekitar jam setengah satuan gitu ya, dilakukanlah ritual itu. Nah, ketika kurang lebih sekitar 1 jam Pak Mulyono itu duduk di situ dan melakukan ritual, tiba-tiba itu Pak Mulyono dikagetkan sama sosok ular yang bentuknya itu besar sekali, warnanya itu putih. Ular itu warnanya putih dan kepalanya itu kepala manusia. Nah, jadi seakan-akan Pak Mulyono itu melihat dari kejauhan itu ada ular gitu. Ada ular warna putih, kepalanya manusia. Waktu itu Pak Mulyono sempat takut gitu loh dan manggil anaknya gitu. Jok. Itu ada apa, Jok? Gitu. Ah, mana sih Pak? Gitu kan. Karena memang jaraknya 5 meter gitu ya, jarak antara Joko sama Pak Mulyono. Joko itu sambil gini-gini. Mana sih Pak? Itu dari jauh kok kayak ada ular. Yaudah Bapak diem aja di situ gitu. Mungkin itu pesugihannya. Nah, akhirnya Pak Mulyono itu dengan apa ya, karena memang tekadnya udah bulat, bisa nggak bisa ya harus berani, aku harus berani, seperti itu. Nah, kurang lebih sekitar 3 menitan ular itu sudah sampai di depan Pak Mulyono. Jadi ular itu bentuknya kayak, kalau bahasa Jawanya itu metok gitu ya, seperti ini. Kepalanya manusia, rambutnya panjang, dan itu perempuan. Nah, jadi ya sambil gemetaran gitu ya, siapa sih yang nggak takut melihat sosok seperti itu gitu. Nah, ketika ular itu sudah sampai di depannya Pak Mulyono dan ular itu berdiri gitu ya, kurang lebih sekitar 1 menit ular itu tuh diam gitu. Nah, setelah itu ular itu bilang, kamu ngapain datang ke sini gitu. Apa tumbal yang kamu kasihkan ke aku? Jadi ya karena mungkin makhluk seperti itu sudah tahu maksud tujuannya Pak Mulyono itu apa gitu ya. Jadi ular itu cuma bilang kalau kamu bisa ngasih tumbal apa gitu. Nah, setelah itu Pak Mulyono langsung menyodorkan ugo rampenya itu ke ular itu gitu loh. Jadi karena memang di depannya itu adalah sumber mata air gitu kan. Satu beki itu yang sebagai ugo rampe itu ya, itu ditaruh di atas atau dilarung gitu loh, di airnya gitu, dilepas gitu. Akan tapi ular itu diam. Semakin lama itu matanya itu, sinarnya itu semakin tajam gitu loh, dan warnanya itu merah. Nah, saking takutnya gitu Pak Mulyono sempat geser gitu ya, duduknya itu geser kurang lebih sekitar setengah meter gitu. Nah, tiba-tiba ular itu bilang, setelah dikasih ugo rampe itu, ular itu bilang, aku terima tumbal ini, kamu pulang aja sana. Nah, ketika ular itu habis bilang seperti itu gitu ya, tiba-tiba ular itu langsung pergi lagi. Akan tapi ugo rampenya itu ya udah di situ, dan apa ya istilahnya, kerem gitu loh, kerem, dan karena memang berat ya, jadi nggak ngambang gitu. Kepala kambing itu ya kelem gitu aja, terus dicermati gitu pakai senter itu sama Pak Mulyono. Ya kepala kambingnya ya masih ada di situ gitu. Akan tapi ular itu sudah pergi. Nah, karena memang katanya itu udah diterima dan disuruh pulang, akhirnya Pak Mulyono itu bilang sama Joko, Jok, tadi seperti ini. Ya Pak, aku udah dengar gitu. Karena memang jaraknya dekat gitu kan. Nah, setelah itu mereka berdua akhirnya balik lagi gitu. Pulang dengan rasa penasaran. Nah, terus kayaknya bagaimana? Aku dapat uangnya dari mana? Nah, kurang lebih 30 meter setelah dari tempat itu, dia bertemu sama Mbah Darmo lagi itu loh. Yang Mbah Darmo itu sambil tiduran gitu ya, terus sambil ngerokok seperti itu. Terus, Mbah Darmo gitu, ritualnya udah selesai Mbah. Oh udah, lancar enggak? Gitu. Kata Mbah Darmo, lancar Mbah. Lah terus kamu ketemu apa? Gitu. Akhirnya Pak Mulyono itu menceritakan tentang ritualnya tadi itu loh, kalau barusan aku ketemu sama sosok ular, warnanya putih, kemudian kepalanya manusia, rambutnya panjang seperti itu. Nah terus dia bilang apa? Aku malah disuruh pulang Mbah. Nah terus
bilangnya apa lagi? Yang jelas ular itu bilang kalau tumbalnya udah diterima gitu loh. Terus aku disuruh pulang. Oh ya udah, berarti berhasil. Nah terus jalan atau tata cara pesugihannya bagaimana? Aku belum dapat uang ini Mbah. Bingung Pak Mulyono waktu itu. Ya udah, yang jelas kita pulang dulu aja ke rumahku dulu, bilang Mbah Darmo. Nah akhirnya di tengah perjalanan itu sambil mikir gitu ya Pak Mulyono sama Joko gitu loh. Karena memang baru kali itu gitu kan mereka melakukan pesugihan. Nah sesampainya di rumah Mbah Darmo kurang lebih sekitar jam-jam 5 gitu ya. Jadi subuh itu mereka udah sampai di rumah Mbah Darmo. Kemudian Mbah Darmo menjelaskan kalau habis ini kalian pulang ke rumah, yang jelas nanti kalian mendapat petunjuk-petunjuk gitu loh. Terus ini batu ini dibawa. Nah jadi Mbah Darmo itu ngasih sebuah batu yang warnanya itu putih, yang di dalamnya itu kayak apa, warna hitam, bentuknya itu seperti ular gitu. Nah terus, nah ini buat apa Mbah? Ini dari ular yang kamu temui tadi. Loh, emang Mbah Darmo ketemu sama ularnya tadi gitu kan? Bingung kan si Joko sama Pak Mulyono. Ya nggak apa-apa, aku kan komunikasi, kata Mbah Darmo. Nah batu ini dirawat setiap malam Jumat itu dikasih minyak misik, kopi, sama ayam cemani. Nanti kamu akan kaya. Oh gitu ya Mbah. Yaudah aku pamit dulu gitu. Nah akhirnya mereka berdua itu pamit dari rumah Mbah Darmo. Nah sesampainya di rumah Pak Mulyono itu apa ya, membuat kamar yang di situ adalah privasi gitu ya, yang tujuannya untuk sesembahan pesugihan. Karena memang nantinya akan ada ugorampe termasuk ayam cemani, terus kopi gitu kan. Jadi sesaji setiap malam Jumat gitu loh. Sehingga Pak Mulyono itu membutuhkan satu ruangan. Nah tiba saatnya malam Jumat. Yang sebelumnya atau sore harinya itu Pak Mulyono sudah mencari ugorampe, entah itu minyak misik, terus bunga, dupa, kopi, ayam cemani gitu kan. Udah siap semua. Yang biasanya itu dilakukan setiap kurang lebih jam 10 malam ke atas, itu disembahkan gitu ya ke batu itu, karena memang batu itu adalah lantaran pesugihan gitu. Dan kata Mbah Darmo itu, pesugihanmu ya ini gitu. Dan nantinya kamu mungkin waktu tidur ditemui sama sosok ular itu gitu. Nah waktu itu pas malam Jumat dan ugorampe udah dikasihkan semua itu ya di ruangan itu loh, di ruangan atau di salah satu kamar. Pagi harinya setelah sesembahan itu, betul ketika Pak Mulyono itu masuk ke dalam kamar itu, tiba-tiba di ruangan itu, di samping-sampingnya ugorampenya itu ya, itu banyak sekali berceceran dan itu adalah uang asli yang nominalnya itu kurang lebih ada kalau 350 juta ke atas. Nah melihat yang seperti itu akhirnya Pak Mulyono ya sambil senyum-senyum gitu ya, terus manggil anaknya yang namanya Joko itu. Joko lihat ini. Wah banyak sekali Pak. Ya ini. Wah enak ya, kita nggak ada tumbal sama sekali, kita udah bisa dapat uang sebanyak ini Jok. Wah lumayan ini Pak. Nah akhirnya Bu Yati atau istrinya Pak Mulyono itu juga dikasih lihat gitu uang itu. Bu sini Bu gitu kan. Apa Pak, sini masuk ke kamar sini. Akhirnya Bu Yati itu heran itu ya, kaget, terus loh itu apa Pak, terus itu ada apa itu, kok ada ayam cemani. Ini ugorampe, aku melakukan pesugihan. Wah Pak, tobat Pak gitu. Selama hidupmu kamu itu sudah banyak maksiat, kok malah sekarang melakukan pesugihan itu. Tenang Bu, tenang, kata Pak Mulyono. Nah waktu itu Pak Mulyono menenangkan istrinya kalau pesugihan ini dilakukan tidak ada tumbalnya, dan tumbalnya nantinya itu bisa mencari orang lain. Nah mendengar yang seperti itu akhirnya Bu Yati itu lambat laun senyum gitu. Nggak apa-apa lah Pak, yang penting kita kaya gitu. Katanya Bapak mau jadi kepala desa lagi gitu. Iya Bu,
pasti ini bapak jadi kepala desa lagi. Nah setelah itu kurang lebih sekitar jam 1 siang, Pak Mulyono itu mendatangi rumah-rumah yang dulu itu menjadi tim suksesnya ketika Pak Mulyono itu mencalonkan diri sebagai kepala desa di periode yang pertama. Nah jadi datang ke rumah-rumah warga gitu sambil ngasih uang gitu. Kamu mau nggak dukung aku? Dukung apa pak? Ya jadi kepala desa lagi. Wah gimana ya pak? Karena memang orang-orang memang udah nggak mau lagi gitu ya untuk mendukung Pak Mulyono waktu itu. Akan tapi ketika mereka melihat uang, gitu kan, ada yang dikasih 100.000, ada yang dikasih 1 juta. Gitu. Tim suksesnya nanti kalau aku jadi, kamu tak kasih uang 10-15 juta. Kata Pak Mulyono itu loh kepada tim suksesnya. Nah, melihat uang yang sebanyak itu, akhirnya yang dulunya pernah menjadi tim sukses ya ingin sekali menjadi tim suksesnya lagi di periode yang kedua. Nah, singkat cerita, ketika akhir periode Pak Mulyono ini menjabat kepala desa untuk di periode yang pertama, dilakukanlah kampung itu pencalonan atau coblosan kepala desa. Dan calonnya itu ada 3. Yang jelas dari 2 yang lain selain Pak Mulyono itu memang latar belakangnya orang kaya yang 3 hari sebelum pencoblosan itu rata-rata itu ngasih 50.000 1 suara. Jadi datang ke rumah-rumah itu ngasih amplop gitu lah, yang isinya itu 50.000. Nah akhirnya tim suksesnya itu kan ada yang tahu gitu lah, wah cuma ngasih 50.000 Pak Mulyono. Wah tenang, kita kasih 50.000 2 lembar. Saking sombongnya, karena memang uang mudah dicari gitu. Nah seketika itu akhirnya Pak Mulyono itu sama tim suksesnya itu malam hari gitu ya, di rumahnya Pak Mulyono itu masukin uang ke dalam amplop dan itu 50.000-an 2. Sebanyak ya banyak sekali, bahkan ribuan gitu, karena memang warganya banyak. Satu kakak itu ada kalau 4-5 orang gitu. Ya udah kasih semuanya, jangan ada yang terlewati, kata Pak Mulyono. Siap dan gitu kan tim suksesnya, karena memang uangnya banyak itu pasti Pak Mulyono menang lagi. Nah singkat cerita, ketika pencoblosan itu udah dimulai, waktu itu hari Rabu sekitar jam 9 pagi itu udah mulai pencoblosan. Nah kurang lebih sekitar jam 2 siang jadi pemungutan suara itu udah dimulai, dan jam 5 sore itu sudah diumumkan kalau Pak Mulyono itu menjadi kepala desa terpilih di periode yang selanjutnya. Jadi Pak Mulyono ini menang lagi untuk jadi kepala desa. Nah singkat cerita, setelah melakukan tasyakuran seperti itu ya, entah di pemungutan suara, entah di rumahnya, jadi makan-makan gitu. Malam harinya ketika Pak Mulyono itu tidur gitu ya, dia itu mimpi didatengin sama sosok ular yang dulu pernah dilihat ketika Pak Mulyono itu melakukan ritual. Nah ular itu bilang ke Pak Mulyono kalau, hei Mulyono, kamu sudah kaya dan cita-citamu sudah terwujud. Kalau kamu pengen kaya lagi, mana aku kasih tumbal lagi itu. Nah kemudian di mimpi itu Pak Mulyono itu dikasih gambaran, jadi kayak sebuah istana yang itu di dalam laut. Akan tapi lambat laun ketika dicermati, Pak Mulyono itu sambil jalan-jalan ke istana itu gitu. Jalan-jalan terus melihat dindingnya itu bagus. Akan tapi lambat laun setelah dicermati gitu ya, dinding-dinding itu seakan-akan banyak sekali orang yang berdiri berhimpit-himpitan, yang suaranya itu kayak minta tolong seperti itu. Yang mayoritas kalau laki-laki itu ganteng, kalau perempuan ya cantik gitu. Nah di mimpinya itu Pak Mulyono tanya sama sosok ular itu, lah ini dinding kok kayak orang ya, kayak manusia gitu. Terus melihat, nggak tahu kenapa di situ ada kayak kobaran api gitu ya. Ya kalau di rumah-rumah itu buat penghangat badan gitu ya. Jadi kayak ada cerobong gitu, dan di situ
kayu yang buat bakaran gitu loh, itu adalah manusia. Yang mayoritas ketika itu perempuan ya cantik, ketika laki-laki ya itu ganteng. Nah kemudian ular itu bilang atau menjelaskan ke Pak Mulyono gitu loh, kalau ketika kamu ngasih tumbal, kalau laki-laki ya tampan, terus kalau perempuan ya cantik, nantinya kekayaan yang kamu miliki akan lebih besar atau lebih banyak gitu. Oh pantes gitu kan. Nah setelah itu tiba-tiba Pak Mulyono terbangun dan lah terus gimana cara nyari tumbalnya gitu. Sedangkan tadi lupa tanya, ya mau gimana lagi karena mimpi itu bukan kita yang menjalankan gitu ya. Ya kita mau ngomong apa di situ terserah di mimpinya itu. Nah setelah itu sampai kurang lebih 3 hari Pak Mulyono itu bingung dan merenungi tentang mimpinya itu gitu. Bahkan mimpinya itu diceritakan ke anak dan istrinya gitu. Nah setelah ditunggu sampai 3 hari, kemudian setelah itu pas waktu tidur gitu ya, itu Pak Mulyono lagi-lagi didatangin sama sosok ular itu. Nah ular itu cuma pesan atau bilang sama Pak Mulyono kalau mana tumbalnya. Cuma seperti itu toh, dan cuma berapa detik gitu loh. Tiba-tiba ular itu hilang lagi dan lagi-lagi Pak Mulyono terbangun dari tidurnya. Terus tambah bingung kan Pak Mulyono waktu itu. Nah pagi harinya Pak Mulyono sama Joko itu berkunjung lagi ke rumah Mbah Darmo yang dulu adalah sebagai dukun perantara ketika mereka mengambil pesugihan itu. Nah sesampainya di rumah Mbah Dukun itu, terus diceritakan semuanya gitu ya tentang mimpinya itu. Nah kemudian Mbah Darmo itu bilang kalau yaudah kamu tenang aja, nanti aku buatkan contoh tumbal yang nantinya akan kamu tumbalkan dan dipersembahkan ke si ular itu. Yaudah kamu tunggu di sini aja gitu kan. Akhirnya Mbah Darmo itu masuk ke kamarnya gitu ya, yang kamar dibuat praktek gitu karena memang seorang dukun gitu. Nah kurang lebih sekitar 15 menit Mbah Darmo keluar dari kamar dan ngasih kayak pocong gitu loh. Kayak pocong itu akan tetapi kecil, kurang lebih 30 sentian, dan itu ditaruh meja. Dah ini nanti dibawa pulang gitu dan ditaruh di samping batu itu gitu. Cuma gitu toh Mbah gitu kan, tanya Pak Mulyono. Iya cuma gitu aja, yang jelas nanti kamu beli minyak misik gitu kan, minyak misik, dan minyak itu dibacain mantra yang dulu ketika kamu ritual masih ada kan gitu. Tanya Mbah Darmo waktu itu. Iya masih Mbah. Yaudah itu nanti dibaca lagi dan minyak itu nantinya dibasuh di pocong-pocongan ini. Kemudian kamu ketika kamu pengen menumbalkan siapa seperti itu, kamu olesi di kulitnya. Dan kurang lebih sekitar 10 jam, bahkan kurang dari 10 jam, mereka itu akan mati gitu loh. Yang kena minyak itu akan mati. Nah ketika Pak Mulyono udah dirasa paham seperti itu ya tentang cara menumbalkan manusia itu seperti apa, akhirnya Pak Mulyono itu malah mungkin sifat keserakahannya itu muncul. Pak Mulyono bilang sama Mbah Darmo kalau kok dibuatin 1 Mbah, mbok dibuatin 3 gitu Mbah. Wah kamu ini nggak apa-apa lah Mbah, nanti tak kasih upah yang lebih gede gitu kan, bilang Pak Mulyono ke Mbah Darmo. Akan tapi Mbah Darmo ya nurut gitu aja. Kemudian setelah itu Mbah Darmo itu kembali masuk ke kamar lagi dan kurang lebih sekitar setengah jam, karena pembuatan entah mungkin Mbah Darmo ritual dulu atau gimana untuk membuat pocong-pocongan kecil gitu kan. Kurang lebih setengah jam dia itu keluar lagi dari kamar dan membawa 2 lagi pocong-pocongan itu. Jadi totalnya itu ada 3 pocong. Nah setelah itu akhirnya Joko sama Pak Mulyono itu pamitan untuk pulang ke rumah. Nah singkat cerita, malam harinya itu kan Pak Mulyono itu rundingan sama Joko, yaitu anaknya. Dan Pak Mulyono itu punya rencana yang itu adalah membuat tasyakuran yang besar dan tujuannya itu untuk menjamu warganya. Jadi Pak Mulyono itu pengen membuat hiburan wayang kulit waktu itu
Dan Pak Mulyono itu juga ngasih makan barang siapa warganya yang datang ketika acara itu. Mereka sepuasnya makan-makan di sini gitu. Nah, singkat cerita, pagelaran itu atau tasyakuran itu berlangsung dan itu dilakukan di malam Jumat Kliwon. Betul, malam itu kurang lebih sekitar jam 10 malam, hampir semua warganya itu berkumpul di tempat itu karena memang ingin menikmati hidangan yang dikasih Pak Mulyono atau jamu-jamuan yang dikasih Pak Mulyono dan bisa menikmati hiburan wayang kulit gitu kan. Nah, siapa coba warganya yang nggak senang punya kepala desa yang seperti itu, ngasih hiburan, ngasih makanan gitu kan. Nah, singkat cerita, setelah pagelaran itu selesai gitu ya, semua warganya itu udah makan semua hidangan yang ada di situ gitu kan. Padahal itu atau makanan daging kerbau itu adalah dibuat sarana atau media untuk Pak Mulyono mencari tumbal. Jadi semua dagingnya itu sudah dikasih ritual khusus yang di situ dikasih minyak misik yang udah dikasih jomba jampi gitu ya, atau ritual ketika Pak Mulyono dulu mencari pesugihan atau ritual pesugihan yang pertama. Nah, akhirnya ketika kurang lebih sekitar jam 2:30 dini hari, acara hiburan itu sudah selesai dan semua warga itu pulang ke rumahnya masing-masing. Nah, keesokan harinya kurang lebih sekitar jam 8 pagi, Pak Mulyono ini mendapat kabar dari salah satu warga yang bilang kalau, "Pak, warga sini ada yang meninggalnya aneh gitu, katanya digigit ular." Lah, digigit ular di mana gitu? Katanya di tengah jalan sana gitu loh. Dan yang satunya di sana. Jadi di kampungnya Pak Mulyono itu ada orang yang meninggal itu sebanyak 3 orang gitu. Yang 2 perempuan dan 1 laki-laki. Itu orang mana? Yang 2 ini RW 1, terus yang 1 yang laki-laki itu RW 5, Pak, yang meninggal itu. Nah, meninggalnya semua karena apa? Semua karena digigit ular, Pak. Digigit ular di mana? Ya di tengah jalan. Kapan? Ya setelah pulang dari sini, Pak, tadi malam. Oh, dari acara wayang itu pulang digigit ular gitu. Iya, lah ularnya udah dibunuh belum? Nggak tahu, Wong. Katanya warga yang melihat ular itu langsung mau dibunuh gitu, ular itu tiba-tiba menghilang gitu, Pak. Jadi warga yang ngasih informasi itu bilang seperti itu. Nah, akhirnya karena memang Pak Mulyono ini adalah sosok kepala desa, bisa nggak bisa ya harus menjenguk atau takziah gitu ya, atau melayat ke orang-orang yang meninggal itu. Dan ternyata diketahui itu adalah orang muda semua atau anak muda semua, yang rata-rata usianya ya kurang lebih sekitar 17-20 tahun. Nah, setelah itu ketika Pak Mulyono itu sudah melayat ke 3 tempat gitu ya, dan itu ditemani sama anaknya yaitu Joko. Nah, ketika sesampainya di rumah, Pak Mulyono itu masuk ke pintu kamarnya gitu ya, ke pintu kamar, tiba-tiba itu melihat uang yang banyak sekali di dalam kamar itu, dan pocong-pocongan yang dibuat Mbah Dukun atau Mbah Darmo itu, yang 3 jumlahnya itu, tiba-tiba udah nggak ada. Yang jelas di situ tersisa kopi sama ugo rampe yang lain. Nah, jadi pocong 3 itu hilang. Nah, terus Pak Mulyono itu sempat mikir gitu ya, wah, apa jangan-jangan tumbalnya itu gitu. Akhirnya Pak Mulyono itu bilang ke Joko gitu kan, Joko, coba deh kamu lihat, pocong itu udah nggak ada gitu, pocong yang dari Mbah Darmo. Oh iya, kemana Pak? Nggak tahu, tapi ini uangnya udah banyak segini gitu. Wah, yaudahlah Pak, biarin aja gitu. Waktu itu Joko cuma bilang gitu, karena memang saking senangnya ya melihat uang sebanyak itu. Jadi nominalnya waktu itu tumbal 3 manusia itu kurang lebih sekitar ada kalau 3 miliar waktu itu. Dan di tahun kurang lebih sekitar 86-87 uang itu ya bisa dibelikan bermacam-macam gitu kan, saking banyaknya. Nah, setelah itu berangsur-angsur Pak Mulyono itu menjadi tokoh masyarakat atau kepala desa yang memang
disegani sama warganya. Nah, kemudian di tahun yang ketiga, ketika Pak Mulyono itu berjalan di periode yang kedua, di tahun yang ketiga gitu kan, itu tiba-tiba Pak Mulyono itu sakit gitu ya, sakit, dan sakitnya itu tiba-tiba, akan tapi sakitnya itu aneh. Jadi Pak Mulyono itu sekujur tubuhnya itu di permukaan kulitnya itu terasa gatal, dan saking gatalnya Pak Mulyono itu sampai nggaruknya itu pakai kain kasar, kalau sekarang itu kain jin gitu ya, digaruk-garuk gitu sampai warnanya itu merah, dan keesokan harinya kulitnya Pak Mulyono itu bersisik semua. Pak Mulyono itu seakan-akan kayak lumpuh gitu, nggak bisa berdiri bahkan berjalan. Nah, akhirnya Joko yang sebagai anaknya itu ya, yang mengetahui tentang pesugihan bapaknya, ya mau gimana lagi gitu kan. Terus pagi itu Joko itu bermaksud untuk menanyakan apa ya, sakit yang dialami sama bapaknya ke Mbah Darmo gitu. Barangkali Mbah Darmo bisa menyembuhkan penyakitnya bapaknya. Nah, kurang lebih jam 12 siang Joko itu sampai di rumah Mbah Darmo, terus menceritakan semuanya tentang apa yang dialami sama bapaknya. Kemudian Mbah Darmo cuma bilang kalau ya mungkin itu upah bapakmu. Lah, upah gimana? Itu upah bapakmu ketika mengambil pesugihan ular gitu. Lah, terus katanya bisa ngasih tumbal. Katanya ketika pesugihan itu dikasih tumbal ya bapakku nggak kenapa-napa. Bukan seperti itu. Ya, entah karena apa, karena memang ular itu mungkin suka sama bapakmu gitu, pengen dijadikan tumbal gitu. Ya nggak tahu kalau yang seperti itu. Jadi Mbah Darmo cuma taunya sebatas itu gitu. Nah, akhirnya dengan rasa kecewa gitu ya Joko gitu ya pulang. Terus sesampainya di rumah, ketika baru masuk rumah itu ya, tiba-tiba di dalam rumah itu banyak sekali saudara-saudara yang semuanya itu udah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, terus kemudian ada yang membaca Yasin gitu ya. Jadi orang tuanya atau bapaknya Pak Mulyono itu sudah terbujur kaku, matanya itu melotot gitu ya, matanya melotot dan lidahnya itu terjulur keluar Pak Mulyono itu. Akan tapi denyut nadinya masih ada ketika si Joko itu sampai rumah, masih ada, dan Joko itu terus wudu gitu ya, terus ngambil Quran, baca Yasin. Itu kurang lebih sekitar 30 menitan setelah Joko baca Yasin, tiba-tiba tubuh Pak Mulyono itu kayak kejang gitu ya, kejang, dan seakan-akan kayak ada suara desisan ular yang itu hampir satu rumah, karena memang itu masih saudara-saudara semua ya. Jadi warga-warga itu belum ada yang boleh masuk gitu ya, karena memang ya nggak tahu kenapa, jadi dihadang sama hansip, warga itu nggak boleh masuk ke dalam rumahnya. Jadi yang boleh masuk itu adalah keluarga besarnya gitu ya. Terus hampir semua saudaranya itu mendengar desisan ular itu gitu, yang diikuti tubuh Pak Mulyono itu kejang-kejang gitu, kejang-kejang gitu. Terus selang beberapa detik itu Pak Mulyono meninggal dunia. Nah, akhirnya setelah diketahui Pak Mulyono udah meninggal seperti itu, akhirnya semua warga dibolehin masuk ke rumahnya untuk melayat dan dilanjutkan ke proses pemakaman. Nah, setelah proses pemakamannya selesai, akhirnya semua warga yang ada di kampungnya Pak Mulyono itu bingung gitu ya, apa jangan-jangan orang-orang yang mati karena digigit ular itu mungkin yang jadi tumbal pesugihannya Pak Mulyono. Karena logikanya Pak Mulyono pas waktu menjabat sebagai kepala desa di periode yang pertama itu nggak ada orang yang simpati lagi sama Pak Mulyono itu, apalagi sampai memilih lagi gitu. Tapi waktu itu tiba-tiba Pak Mulyono menjadi seorang yang kaya raya. Wah, jangan-jangan itu. Jadi rasa penasaran tentang kalau Pak Mulyono itu mengambil pesugihan. Bahkan ada juga yang berani bilang atau menanyakan ke Joko, yaitu anaknya, setelah kepergian Pak Mulyono. Akan tapi Joko itu ya karena memang itu adalah ulah bapaknya dan berusaha merahasiakan semuanya itu. Nah, ketika kurang lebih sekitar
7 hari, setelah 7 harinya gitu ya, Joko itu keinget sama benda atau batu yang warna putih itu, yang di dalamnya terlihat kayak ular hitam gitu ya. Itu yang ada di kamar yang buat ritual itu. Ketika mau dilihat gitu, ternyata Joko itu nggak melihat batu itu. Batu itu udah nggak ada di kamar itu. Jadi di situ itu cuma ada bangkai ayam cemani, terus ya ugorampi yang lain lah. Yang jelas batu itu udah nggak ada. Nah setelah itu Joko itu kembali lagi ke rumah dukunnya lagi, yaitu Mbah Darmo, menanyakan tentang atau ngasih tahu gitu ya kalau Pak Mulyono udah meninggal. Terus batu itu dicari kok udah nggak ada di rumah gitu loh. Akhirnya Mbah Darmo bilang kalau batu itu kembali lagi ke goa lagi mas, kata Mbah Darmo. Nah akhirnya setelah itu Joko pulang lagi ke rumah dan bilang sama ibunya, yaitu Bu Yati, ya udah Bu, mungkin semua ini adalah pertanggungjawaban Bapak ketika Bapak mengambil pesugihan. Nah setelah itu kehidupan Joko sama ibunya, karena memang sudah nggak ada Pak Mulyono lagi gitu ya, sehingga dalam satu rumah itu cuma ada Joko sama Bu Yati. Terus lambat laun Bu Yati, kurang lebih sekitar 1 tahun setelah kepergian Pak Mulyono, Bu Yati ini juga meninggal. Dan caranya itu juga nggak wajar. Waktu itu Bu Yati itu gatal-gatal juga, dan sebagian mukanya itu bersisik, sebagian sini itu hitam. Dan kurang lebih sekitar 3 jam setelah kejadian itu Bu Yati itu langsung meninggal dunia. Nah kemudian Joko anaknya itu akhirnya tobat gitu ya, tobat. Dan jangan sampai hal-hal yang pernah dialami sama ibunya itu terjadi ke Joko gitu loh. Akhirnya Joko itu pergi ke seorang kiai untuk melakukan pertobatan gitu. Sehingga sampai sekarang alhamdulillah Mas Joko bisa nge-share ceritanya ke Mr. Manyun dengan harapan kisah yang pernah dialami sama bapaknya si Joko ini bisa menjadikan pelajaran buat kita semua kalau hal-hal yang seperti itu tidak patut dicontoh. Seperti itu. Nah mungkin itu aja untuk cerita kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.